Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan penjelasan al-muallif Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala di dalam kitabnya At-Ta'sil fi Thalab al-Ilm. Nah, kita telah menyebutkan manhaj atau metode al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan tentang pentingnya al-ilm dan daruriyahnya al-ilm. Yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, di mana beliau meletakkan bab khusus di dalam sahihnya, yaitu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab penjelasan tentang ilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad pada ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Berilmulah terlebih dahulu tentang la ilaha illallah dan mohonlah ampun atas dosamu, yakni beramallah. Memohon ampun atas dosa adalah amal. Maka ilmu terlebih dahulu, baru kemudian amal, baru kemudian ucapan dan amalan. Nah, kemudian berkata penulis hafizahullah, wa annal ulama hum warasatul anbiya wa warathu al-ilma man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Juga menunjukkan pentingnya ilmu dan mulianya ilmu adalah apa yang tersebut di dalam hadis yang maknanya bahwasanya ulama itu pewarisnya para nabi, dan para nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warathu al-ilm. Faman akhadhahu bihadzin wafir. Akan tetapi para ulama mewariskan ilmu, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia mengambil bagian yang terbesar. Nah, maka dia mengambil bagian yang terbesar yang dia miliki di dunia ini. Warisan yang terbesar yaitu al-ilm. Warisan ilmu, bukan harta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini adalah mulia dan ilmu ini memiliki keutamaan yang tinggi, di mana para ulama adalah pewaris dari para nabi. Pewarisnya para nabi adalah ulama, dan para nabi tersebut tidak mewariskan kecuali ilmu, bukan dinar wala dirham, bukan mata uang dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Nah, demikian pula dalam hadis yang telah terdahulu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia inginkan untuk mencari ilmu, pada jalan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga.
akan dimudahkan jalan menuju syurga. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan al-ilm adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir pada ayat ke-28. Surah Fatir, nama yang lainnya surah apa? Nah, siapa yang tahu? Antum cari dalam, biasanya tidak ada terdapat Fatir, tapi dia sebut nama lainnya. Hah? Apa dia bilang? Mu'min. Nah, surah Al-Mu'min. Jadi biasa kalau antum cari surah Fatir dalam mushaf tertentu dia tidak sebut Fatir. Dia sebut surah Al-Mu'min. Astagfirullah, Al-Ghafir. Bukan Mu'min ya. Surat Al-Ghafir. Dia tidak sebut Fatir tapi dia tulis Al-Ghafir. Atau sebaliknya, dia tulis Al-Ghafir yang tertulis Al-Fatir. Nah. Hah? Fatir? Keliru ya? Hah? Lah. Benar, Fatir. Coba anda belajar Musa. Coba Luqman. Ghafir al-Mu'min. Berarti Fatir? Tidak ada ya? Afwan, berarti saya yang keliru. Hah? Nah, cari takwilnya ya. Ghafir, Fatir. Maksudnya penyebutannya. Nah, saya yang keliru ya. Fatir di benak saya, di pikiran saya Fatir Al-Mu'min. Ternyata Ghafir ya. Nah, kalau Al-Bara'ah At-Taubah. Hah? Iya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir pada ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya adalah para ulama. Menunjukkan ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu. Bahwasanya berarti menunjukkan ilmu itu adalah perkara yang mulia, yang utama. Nah, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaqiluha illa al-alimun." Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Demikian itulah permisalan-permisalan yang Allah buat pada manusia. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tidaklah yang mengetahuinya kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Nah, kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Menunjukkan pula keutamaan dan kemuliaan ilmu itu sendiri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Yaitu i'tirafnya orang-orang kufar di yaumul qiyamah nanti, pengakuan orang-orang kufar akan keadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Bahwasanya mereka menyatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qil," seandainya kami dulu di dunia mau mendengar dan mau berpikir, na'qil yakni mau berilmu, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka niscaya kami tidak masuk dalam neraka sa'ir ini. Ini i'tirafnya orang-orang kufar yang menunjukkan bahwa mereka mengakui Allah itu adil. Allah Maha Adil dalam memasukkan mereka ke dalam neraka sa'ir. Nah, syahidnya bahwasanya ucapan mereka, "Lau kunna nasma'u aw na'qil." Seandainya kami dulu mau mendengar dan mau berpikir, berilmu, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir ini. Demikian pula firman Allah, "Hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Di sini hal istifham ingkari. Istifham pengingkaran dari Allah bahwa tidak akan pernah sama sampai hari kiamat orang yang berilmu dan yang tidak berilmu.
Nah, dan kita telah jelaskan bagaimana mungkin sama. Ya, di dalam ayat lain Allah sebutkan orang yang berilmu itu adalah orang yang melihat, orang yang tidak berilmu itu adalah orang yang buta. Hal yastawil a'ma wal basir. Nah, orang yang berilmu itu adalah cahaya Allah, dan orang yang jahil, yang tidak berilmu itu adalah kegelapan. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran ya yamshuna bihi kama mathaluhu fid dhulumatin laisa bi kharijin minha. Tidak sama ya orang yang diberi cahaya oleh Allah dengan ilmu, tidak akan sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Allah berikan dia ilmu dalam agama ini. Coba lihat. Ya, tanda-tanda orang yang diinginkan kebaikan pada dirinya itu adalah orang yang berilmu. Ini tanda-tandanya. Ya, dan berulang-ulang penyebutannya saya sampaikan bahwasanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan pemahaman terbalik, ya, mafhum mukhalafah dari hadis ini. Pemahaman terbaliknya bahwa ciri-ciri orang yang tidak diinginkan kebaikan atau ciri-ciri orang yang diinginkan padanya kejelekan adalah orang-orang yang tidak berilmu dalam agama ini. Ya, sebaliknya. Ini pemahaman terbaliknya, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, maka berhati-hati. Ya, kita menempuh upaya semaksimal mungkin untuk memposisikan diri kita pada posisi yang senantiasa dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang alamatul khair, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya. Dan kita berhati-hati kalau kita dijauhkan dari sebab-sebab ilmu, kemudian kita menjadi alamatus syarr, menjadi tanda-tanda yang diinginkan oleh Allah kejelekan pada dirinya, waliyadzubillah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dan mulianya ilmu tersebut dan pemiliknya. Nah, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa dicapai dengan belajar, dengan ta'allum, yakni dengan mempelajari ilmu tersebut. Tidak mungkin ada orang yang langsung berilmu tanpa melalui proses belajar. Nah, proses usaha untuk mempelajari dengan cara bersungguh-sungguh, memahami, konsentrasi, berupaya untuk menghafalkannya dan seterusnya, baru dia bisa disandarkan kepada dirinya al-ilm, ilmu tersebut. Nah, jadi al-ilmu, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu dengan ta'allum, dengan mempelajari. Nah, belajar di sini, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan, belajar bukan belajar dengan otodidak. Nah, belajar yang dimaksud adalah manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, belajar dengan apa namanya? Talaqi, dengan talaqi. Talaqi artinya mengambil dari guru, mengambil dari guru, bukan baca sendiri, belajar sendiri. Nah, karena orang yang belajar dengan belajar sendiri, kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ini ucapannya siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Man ta'allama min butunil kutub, min butunil kitab, fa khata'uhu aktsar min shawabihi. Atau kama qala rahimahullah. Atau sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar dari otodidak, dari perut-perut kitab sendiri, membaca sendiri, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Ini ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan selainnya dari para imam, bahwa tentunya yang dimaksud ta'allum adalah bitalaqi, dengan talaqi, ya, mengambil dari guru. Nah, kalau di Indonesia ini mengambil dari guru-guru kita, dari para asatidzah,
Ya, dan para asatidzah mengambil dari para masyayikh dan terus secara turun-temurun, secara estafet. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menghasilkan mendapatkan ilmu. Nah, dan ini bentuk taksil, ya. Meletakkan dasar dalam ilmu, diantaranya adalah taksil apa? Talaqi. Nah, berkata sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, "Lau wada'tumus samsamah ala hadhihi wa asyara ila qafahu, thumma dhanantu anni anfudhu kalimatan sami'tuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadtuha." Kata beliau, seandainya aku meletakkan ya somsomah, yang dimaksud dia mengisyaratkan ke qafahu, yakni ke punggungnya. Ya. Seandainya aku meletakkan sesuatu somsomah di atas punggungnya, thumma dhanantu anni anfudhu kalimatan, kemudian aku menyangka bahwa aku bisa menembus satu kalimat yang aku mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum aku melangsungkannya, maka aku akan menembusnya. Ya, maksudnya apa? Aku akan menjalankannya. Nah, di sini bermakna mengamalkan ilmu tersebut. Jadi sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ilmu yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin beliau langsung mengamalkannya. Kalau ilmu itu kita ingin untuk meresap, injaznya adalah dengan mengamalkannya. Nah, karena ilmu yang tidak diamalkan tidak bisa meresap. Tidak meresap. Ilmu itu meresap kalau diamalkan. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu kalimat pun akan diambil oleh para sahabat. Ya, lalu kemudian diamalkan. Nah, maka demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kunu rabbaniyina hulama fuqaha. Jadilah rabbaniyin ulama fuqaha yang memiliki kelembutan dan faqih. Ya, orang-orang yang lembut, yang faqih. Rabbaniyin adalah ilmu yang diamalkan, ilmu bersama dengan amalannya. Ini rabbaniyin. Tidak akan dikatakan seseorang itu rabbani kalau dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini dalam Al-Quran ya. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian rabbaniyin karena sebab bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kalian mengajarkan Alkitab tersebut, mengamalkannya dengan mengajarkan. Mengajarkan adalah bentuk amalan. Wa bima kuntum tadrusun, dan sebab kalian mempelajarinya. Jadi dipelajari kemudian diamalkan, diajarkan. Nah, ini bentuk aplikasi pengamalan ilmu adalah diajarkan. Nah, maka para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian menukil dari para ahli bahasa, ya. Kata-kata rabbani tidak akan mungkin bisa dikatakan sebagai rabbani kalau ilmu itu tidak diamalkannya. Nah, jadi ilmu bersama dengan maka inilah yang dikatakan rabbani. Maka Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menganjurkan untuk menjadi rabbaniyin. Ya, karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilm qabla kibarihi. Dan juga dikatakan rabbani adalah karena dia mentarbiyah, mendidik manusia, yarhamukallah, dari ilmu yang kecil sebelum yang besarnya. Ya.
Demikian ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bisigharil ilm qabla kibarihi, yang mendidik manusia dari mulai ilmu yang terkecil sampai yang besarnya. Nah, sampai yang besarnya. Nah, ini perlu. Ini juga ta'sil dalam ilmu. Tidak boleh seseorang mengambil ilmu langsung yang tingkatan tinggi, tapi harus melalui tahap-tahap. Langsung yang berat. Lah, dalam akidah misalnya, langsung membaca kitab akidah Tahawiyah misalnya. Berat, ya. Padahal belum melewati Qawaidul Arba' misalnya, atau Usulul Thalatha, atau Kasyfus Syubhat, ya, langsung yang tinggi, atau langsung mempelajari tentang asma wa sifat, ya, tanpa belum pernah dia belajar tentang tauhid uluhiyah. Nah, maka ini ta'sil, ya, meletakkan dasar dalam talabul ilm itu harus dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan ini diantara makna Rabbani, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, taib, sebagian, ya, tulab, para penuntut ilmu tergesa-gesa, tidak punya kesabaran, langsung mau diborong, ya, langsung memborong ilmu. Nah, ada lagi yang digelari oleh para ulama dengan mutadzawwiqun. Nah, tidak sabar, jadi dia tidak ada yang selesai. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu yang luas, akhirnya dia cuma mencicip-cicipi. Mutadzawwiqun namanya. Nah, 1 bulan di pondok sini sudah dapat bekal sedikit, pindah di pondok lain. 1 bulan di Aqidah Fathul Majid misalnya, pindah lagi di Tahawiyah, dapat sedikit, pindah-pindah. Mutadzawwiqun, mencicip-cicipi. Nah, ini juga adalah tidak ta'sil di dalam talabul ilm. Nah, dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh dalam muqaddimahnya, di dalam mukhtasar, ringkasan mulakhas, ringkasan dalam mensyarah kitab tauhidnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jeleknya al-mutadzawwiqin ini. Nah, oleh karena itu sabar dalam menuntut ilmu, sabar dari yang kecil sampai yang besar. Sama sekarang antum belajar nahwu, jangan tergesa-gesa. Nah, belajar nahwu perlahan-lahan, mulai dari dasar. Jangan langsung kepinginnya langsung masuk kepada yang tingkatan tinggi, langsung masuk alfiyah misalnya, ya, tidak, atau masuk yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi dari jurumiyah, ya, misalnya qatrun nada. Ya, saya sendiri tidak pernah mempelajari qatrun nada yang menjadi kurikulum di Jamiah Islamiyah, rata-rata memakai alfiyah, baik di Madinah maupun di Mekah, di Ummul Qura memakai alfiyah. Nah, dengan dengan bentuk malzamah, bentuk malzamah yang dibuat oleh para dosen, disingkat selama 4 tahun. Nah, untuk tingkatan S1, ya. Jadi, nah, itu sebelumnya dimulai dari dasar, mulai dari syu'bah, ada pendalaman bahasa. Nah, baru masuk ke situ, tidak langsung. Nah, maka ini penting dalam ta'sil talabul ilm, memulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, bertingkat-tingkat. Oleh karena itu kita butuh bimbingan ulama. Terkadang kita tidak bertanya, tidak tahu bimbingan ulama, kita sendiri yang memilih kitab. Ya, ternyata kita pilih kitab itu sudah tingkatan tinggi, yang mestinya tahapannya lebih dulu, ada lagi yang di bawahnya, tidak langsung pada kitab tersebut. Nah, apalagi dalam masalah fikih, ini butuh bimbingan ulama. Ya, kitab yang mana? Ada ustaz
Nah, belum pernah taksil, talaqi, langsung misalnya mengajarkan fiqh sunnah Sayyid Sabiq. Fiqh sunnah Sayyid Sabiq ini kitab berat. Ya, kitab berat. Kitab ini harus talabul ilm yang sudah mapan yang bisa mengajarkannya. Syekh Albani saja mengkhususkan ta'liqnya beliau dalam kitabnya Tamamul Minnah terhadap fikih Sayyid Sabiq. Nah, tiba-tiba kemudian kitab itu diajarkan yang belum pernah talaqi, maka ini berbahaya. Kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Nah, maka ini penting taksil, ya, min sigharil ilm qabla kibarihi. Walamma kana halul ilm kadzalik sa'a qutta' at-tariq ila qat'ihi. Naam, wa wada'a al-awa'iq was-sawarif waz-zuyub li qat'i at-tariq 'ala tullabil ilm. Walakin hayhat fa inna ahlal ilmi waqafu lahum wa kana min juhdihim fi hadzal bab al-isyaratu ila al-adab wal muhimmat allati takshifu tilka az-zuyuf wal abatil. Nah, ketika ilmu ini begitu mulianya dan utamanya, maka para quta'ut thariq, ya, para perampok-perampok jalan itu berupaya untuk memutuskan jalan-jalan ilmu, memotong jalan-jalan ilmu. Kemudian mereka berupaya untuk meletakkan penghalang-penghalang, awa'iq was-sawarif waz-zuyuf. Dengan semaksimal upaya mereka meletakkan segala hal-hal yang bisa merintangi dan menghalangi para talabul ilm untuk sampai ke ilmu tersebut. Ya. Nah, ini karena mereka tahu bahwa ilmu itu sangat utama dan penting yang memenangkan mereka, sehingga mereka, yakni maksud utara musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin daripada ilmu syar'i. Nah, ini upaya mereka supaya kalau kaum muslimin tidak punya ilmu, maka mereka akan menjadi orang yang hina. Ya, maka mereka dengan sebesar-besar upaya meletakkan penghalang-penghalang tersebut. Banyak bentuknya. Tapi alhamdulillah, hayhat. Kata beliau, alangkah jauhnya. Yakni mereka jauh dari keberhasilannya untuk menghalangi kaum muslimin. Kenapa? Karena di sana ada para ulama, ahlul ilm, waqafu lahum. Ulama inilah yang membentengi kaum muslimin tadi, berdiri menghadapi mereka. Nah, ini menunjukkan pentingnya ulama. Ada ulama yang berupaya untuk menantang, menghalangi mereka, melawan makar-makar mereka, menyingkirkan segala rintangan-rintangan yang mereka letakkan. Ini tugasnya para ulama. Nah, yaitu terus melindungi kaum muslimin tadi, dan mengajarkan kepada kaum muslimin adab-adab, perkara-perkara yang penting, al-muhimmat, sehingga dengan upaya para ulama tersebut tersingkirkanlah rintangan-rintangan tadi, penghalang-penghalang tadi yang diletakkan oleh musuh-musuh Islam. Nah, baik itu musuh dari luar atau musuh dari dalam. Musuh dari luar adalah orang-orang kufar, musuh dari dalam adalah dari para ahli bid'ah. Ya. Nah, yang berupaya memalingkan dari ilmu yang bermanfaat kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, maka min babil dzikra, dalam rangka sebagai peringatan, dan tentunya dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan ini sangat memberikan manfaat kepada kaum mukminin, maka penulis hafizahullahu taala menjelaskan dalam muhadarahnya ini. Nah, dalam muhadarah tersebut kajian tahsil fi talabul ilm ini dalam rangka karena pentingnya untuk memberikan peringatan manfaat kepada kaum mukminin, maka beliau menjelaskannya.
Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala an yaj'alallahu fi dzalika an-naf' wal khair al-'amim fa aqul musta'inan billah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat dan menyebarkan dengannya kebaikan, maka aku katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beliau baru masuk mulai menjelaskan tentang apa? Bentuk-bentuk taksil di dalam talabul ilm. Nah, yang beliau sebutkan ada 9 usul, ada 9 prinsip, 9 asas di dalam muhadarahnya ini, dan akan dijelaskan satu persatu dari 9 asas tersebut. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.